Halo, piye, Mak? Lah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Atika Zuhratus Sufyana, MPDI, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Setiawati, MPD, selaku Kepala Sekolah SMA 9 Malang. Yang kami hormati Bapak Iskandar, SAG, SEM, dan Bapak Khairul Fahmi, MPD, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa PPL Universitas Islam Malang. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga syukur alhamdulillah, walau dalam keadaan pandemik saat ini, kita semua bisa berkumpul serta melaksanakan agenda PPL ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan kita ke jalan kebenaran sehingga kita terhindar dari jalan yang sesat dan gelap gulita. Dan selanjutnya kami akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pembacaan sholawat Nurul Anwar. Acara yang keempat yakni sambutan-sambutan. Dan acara yang terakhir penutup dan doa. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara penyerahan mahasiswa PPL Universitas Islam Malang dengan baca suratul Fatihah. Wa ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita langkahkan bersama diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin Saudari Hasanatul Karim. Untuk audiens mohon untuk tanah tumpah aku berdiri jadi Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku yang ku cinta. merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku Indonesia Raya.
Acara yang ketiga yakni pembacaan sholawat Nuril Anwar yang akan dipimpin oleh Saudara Mahmudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sholli ala nuril anwar wasilil Asari Sayyidina Muhammad المختار وآله الأطهار ashabihil akhyar عدد wa ifdali Yang keempat yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Atika Zuhrotus Sufiana MPDI selaku dosen pembimbing lapangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMAN 9 Malang, yang kami hormati Guru Pamong dan dosen agama, guru agama SMAN 9 Malang, serta segenap sivitas SMAN 9 Malang. Tak lupa juga mahasiswa PPL FAI Unisma yang kami hormati dan kami sayangi. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual, bertemu secara virtual untuk melaksanakan acara penyerahan mahasiswa PPL FAI Unisma. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan ilmu yang tiada tara hingga saat ini kita mendapatkan cahaya dan hikmah dari petunjuk. Baik Bapak dan Ibu, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Guru dari SMAN 9 Malang, kami dari FAI Unisma menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga karena telah bersedia menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan PPL di tahun 2021 ini. Di mana keadaan saat ini kita sedang berada di masa pandemi yang sangat terbatas sekali, namun SMAN 9 tetap mau menerima dan membimbing mahasiswa kami dalam rangka
mengajarkan dan melatih para bakal-bakal pendidik agama Islam ini. Kemudian kami berharap dan memohon kepada Bapak dan Ibu di SMAN 9 Malang untuk memberikan bimbingan, arahan, serta teguran-teguran manakala selama pelaksanaan PPL nanti mahasiswa kami melakukan kesalahan, kalau memang dia melakukan kesalahan, dan mohon bimbingannya manakala mahasiswa kami sedang membutuhkan arahan. Dan kami berharap mahasiswa FAI Unisma banyak belajar ya, di SMAN 9 Malang, karena selama ini Anda semua mahasiswa FAI baru belajar secara teori, dan kepada Bapak Ibu guru di sekolah lah Anda semua akan belajar mengajar yang sesungguhnya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk melibatkan mahasiswa kami di kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, monggo banyak-banyak dilibatkan. Jadi habis ini ada momen 17 Agustus atau momen-momen yang lain, monggo kami rasa mahasiswa kami siap untuk bergabung dan berpartisipasi di kegiatan sekolah. Kemudian selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah kami dari FAI Unisma mempunyai rencana bahwasanya mahasiswa kami ini dalam 1 minggu Bapak minimal ada 4 kali mengajar atau 4 kali tatap muka. Namun kalau misalkan dari pihak sekolah ingin membuat teknis yang berbeda atau mempunyai cara dan strategi mengajar yang berbeda pada mahasiswa kami, berapa kali pertemuannya kami serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Nah, kemudian selanjutnya ingin kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan PPL ini akan dilaksanakan mulai tanggal 4 Agustus hingga 18 September. Jadi kurang lebih ada 1,5 bulan Bapak, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan dari pihak sekolah ingin beberapa mahasiswa kami atau bahkan semua mahasiswa kami untuk lanjut mengajar di sekolah, kami matur nuwun, alhamdulillah, Bapak. Nah, kami berharap kepada mahasiswa FAI untuk semangat ya PPL-nya, ya, kemudian selalu ikuti bimbingan dan arahan Bapak Ibu guru di sana, kemudian taati aturan, dan monggo Bapak dijewer aja enggak apa-apa kalau misalkan mahasiswa kami nakal, kami terima, enggak apa-apa dijewer aja Bapak, untuk kebaikan mereka sendiri juga ke depannya sebagai pengganti dan penerus kita-kita yang sebelumnya kelak. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu, bila mana kita memerlukan koordinasi lebih lanjut pakai virtual, bisa nggih Bapak nggih, komunikasi via daring, saya rasa itulah cara kita saat ini untuk melakukan komunikasi pandemi ini. Perkenalkan sebelumnya, saya lupa memperkenalkan diri saya DPL-nya Bapak Ibu, nama saya Atika, saya sekarang ada di Malang, dan bila mana nanti ada kesempatan dan izin dari sekolah ataupun dari Unisma untuk kami berkunjung pada sekolah SMAN 9 Malang, insya Allah kami siap hadir. Insya Allah. Saya kira cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada pihak sekolah dan mahasiswa FAI Unisma. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Sri Setiawati, MPD selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Malang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu DPL, ya, Bapak Guru Pamong, ya. Dalam hal ini ada Pak Iskandar, juga Pak Fahmi, dan adik-adik mahasiswa PPL PAI Unisma yang saya hormati juga. Ya. Patut kiranya kita panjatkan rasa syukur karena berkat limpahan rahmat
hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat mengikuti dan menghadiri ya, pertemuan virtual yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa PPL PAI Unisma dengan kondisi sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan ya, dan kesehatan kepada kita semua tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Ibu DPL yang saya hormati, ya, beberapa sudah disampaikan tadi bahwa PPL PAI Unisma ini akan berlangsung selama 6 minggu, mulainya besok. Hari ini diterima, besok sudah mulai sampai tanggal 18 September tadi yang disampaikan. Insya Allah karena ini masa-masa yang kami sendiri di satuan pendidikan ya, juga harus mengikuti ketentuan pemerintah yang saat ini sedang berlangsung ya, diberlakukan PPKM level 4 ya, kita harus mengikuti jumlah personil yang berada di sekolah juga dibatasi sehingga semuanya nanti dilaksanakan baik koordinasi, baik pembelajaran nanti akan dilakukan melalui daring atau kalau di SMA Negeri 9 Malang tatap maya. Jadi pembelajarannya sudah mulai awal dari tahun pelajaran 2021-22, jadi tanggal 12 Juli yang lalu. Ya, ini dilaksanakan melalui Zoom, ya. Selain tentunya ya untuk pemberian dan absensi siswa, pemberian tugas maksud saya itu melalui LMS yang kami miliki, ya, yaitu Evron. Nanti pembelajaran berkaitan dengan aplikasi atau platform akan disampaikan oleh Bapak guru pamong yang ada, ya, seperti itu. Sehingga ketika tadi disampaikan akan dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang semuanya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan virtual, ya. Seperti itu, dan sulit bukan sulit ya, semuanya tidak ada yang sulit karena ini sudah merupakan tahun ketiga ya, ketiga masa pandemi dan kita semua sudah membiasakan diri ya. Mau tidak mau semuanya harus belajar IT dan juga melaksanakan kegiatan ini dengan cara jarak jauh seperti ini. Insya Allah semuanya juga sudah terbiasa dengan hal ini ya. Nanti sehingga manakala besoknya mungkin Pak Is juga Pak Fahmi yang kami beri tugas sebagai guru pamong ya, diberi pendahuluan ya, pengarahan ya. Kalau tadi disampaikan maksimal 4 kali tatap muka karena sepertinya ada 9 mahasiswa PPL yang nanti bisa dibagi Pak Isnya, kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Dan kalau yang kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah kemungkinan agak sedikit sulit dilakukan, tapi nanti kita coba memberikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa PPL, PAI dari Unisma yang berkaitan dengan hanya saja ya tetap saja semuanya dalam jaringan ya. Seperti itu kami memberikan seluas-luasnya bagi adik-adik mahasiswa PPL untuk menggali potensi diri, menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan dari kampus ya, untuk diaplikasikan, diimplementasikan ya dalam proses belajar mengajar ya di SMA Negeri 9 Malang. Tentunya atas bimbingan DPL dan juga Bapak guru pamong tentunya seperti itu. Selamat
mengikuti dan menjalankan PPL di SMA Negeri 9 Malang. Ya, nanti mungkin Pak Is yang berkaitan dengan mungkin kalau digunakan untuk laporan yang berkaitan dengan SMA Negeri 9 Malang, ya nanti bisa bertanya kepada Pak Is, karena Pak Iskandar ini salah satunya dari beliaunya adalah Bapak Kurikulum. Jadi nanti berkaitan dengan ini ditanyakan ke Pak Is, ya, atau searching di web sekolah, ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya, kerjasama ini adalah kerjasama yang kedua kalau tidak salah di PAI, betul ya Pak Is ya? Tahun kemarin terus tahun ini PAI, betul ya. Selamat menjalankan PPL, semoga sukses dan mendapatkan pengalaman yang nantinya mungkin dapat digunakan, dimanfaatkan sebagai apa ya, sebagai modal awal ya, nantinya untuk mengembangkan karir menjadi atau di bidang pendidikan, ya, menggantikan kita semua ini. Itu secara resmi mahasiswa PPL PAI Unisma kami terima hari ini dan siap, ya, dibimbing oleh bapak-bapak guru pamong. Dan itu pangapunten kalau kami masih pakai masker karena berada di kantor, ya, kantornya karena masih ada apa di lingkungannya masih apa berkomunikasi, ya, berinteraksi dengan beberapa yang ada di kantor, maka kami tetap prokes. Ya. Itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga SMA Negeri 9 Malang dapat memberikan yang terbaik bagi mahasiswa PPL PAI Unisma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh guru pamong kami, yakni Bapak Iskandar SAG SEM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu DPL Atika, kemudian yang kami hormati Kepala SMA Negeri Malang, Ibu Setia, dan yang kami hormati guru pamong yang dalam hal ini di sini adalah Bapak Fahmi dan para Bapak Ibu guru, calon guru dari PPL Unisma. Ini kebetulan ada alumni SMA Negeri 9 Malang, Al-Ustadz Zainal Abidin. Nah, ini luar biasa, dari SMA langsung ngambil jurusan PAI. Nah, ini harus apa ya? Harus kuat betul namanya ini. Al-Qur'an sama hadisnya harus diperkuat sehingga nanti berkesempatan ya untuk mengabdi di SMA Negeri 9 Malang. Untuk yang perlu kami informasikan kepada Ibu Atika selaku pendamping dari Unisma, bahwa di SMA Negeri 9 Malang ada menggunakan dua platform. Yang pertama menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom itu yang utama. Jadi setiap pertemuan Bapak Ibu guru hadir di ruang Zoom per angkatan, yang kemudian nanti di dalam setiap angkatan akan ter-breakout per kelas, akan terbagi ke kelas masing-masing. Kalau kelas 10 ada 11 kelas, nanti akan masuk ke ruang Zoom, kemudian terbagi dalam breakout ke 11 kelas. Sedang kelas 11 terbagi nanti ke dalam 10 kelas, sedangkan kelas 12 terbagi dalam
11 berikut. Yang karena ini daring ya, tentu perangkat keras dan perangkat lunak betul-betul dipersiapkan. Mengapa? Karena ada kekurangan atau ketidaksiapan dalam perangkat keras yang dimiliki oleh Bapak Ibu calon guru. Nah, itu akan mengganggu proses pembelajaran. Misalnya koneksi, nah itu betul-betul mencari koneksi yang bagus, paket data yang maksimal sehingga tidak putus-putus, tidak terhambat. Kalau sudah terhambat, pasti akan memberikan dampak kurang nyaman terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, perangkat keras yang harus digunakan untuk yang lebih baik ya, tidak menggunakan HP, menggunakan laptop, sehingga misalnya share screen, nah itu akan lebih mudah, atau mengganti background akan lebih mudah. Kemudian juga untuk breakout nanti itu akan lebih mudah kalau menggunakan laptop. Kalau kami di sini ya, di kelas-kelas sudah disiapkan. Yang pertama ya perangkat komputer. Kemudian yang kedua kami menggunakan kamera. Nah ini ya, kamera digunakan untuk apa? Untuk kemudian memfungsikan ya, ini kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu guru dari PPL Unisma ini bisa mempersiapkan ini akan lebih efektif, akan lebih mudah. Ini misalnya kalau kami arahkan ke kamera komputer ini, dia akan menyorot saya. Tapi kalau kemudian kami arahkan ke kamera yang sudah kami persiapkan, nah dia akan menjadi alat media pembelajaran seperti papan, yang kemudian misalnya saya misalnya menjelaskan tentang iman kepada hari akhir misalnya. Nah, ini bisa menjadi media papan tulis yang nanti akan dilihat oleh para siswa di rumah masing-masing. Sehingga untuk menjelaskan ini akan lebih fleksibel dibandingkan menggunakan PowerPoint. Bisa mencoret-coret ini, sehingga ya sebagaimana fungsinya sebagai apa? Ini akan lebih memberikan nuansa pembelajaran yang hidup gitu. Dibandingkan kalau kemudian kita share screen PowerPoint misalnya. Nah, ini alternatif yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran ketika menggunakan Zoom. Nah, itu. Kemudian ini aplikasi yang pertama. Nanti ya kan ada yang sudah di-share di grup itu. Oh ya, sebelum masuk ke sana, ini sudah terbagi kelompoknya, siapa yang mengikuti saya dan siapa yang mengikuti Pak Fahmi. Ini sudah di-share di grup. Kemudian untuk melihat jadwal
Ya, Bapak Ibu bisa melihat, tolong dijadikan host dulu. Adminnya siapa? Hostnya? Siapa hostnya? Hostnya siapa? Hostnya? Saya, Bu. Ya, saya jadikan co-host. Bapaknya dijadikan co-host, Mbak. Bentar. Sudah, Pak. Ya, wah ini malah jadi host ini. Ya, terima kasih ya. Ini lebih tinggi di co-host. Nah, ini misalnya kita mau lihat jadwal saya dan jadwal Pak Fahmi. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di web SMA Negeri 9 Malang, ya. Kemudian di nomor 2 itu berita terbaru ada jadwal pelajaran. Nah, ini silakan bisa diklik. Ini jadwal pelajaran. Masuk di jadwal pelajaran SMA Negeri 9 Malang, kemudian bisa diklik, klik lagi. Nah, ini ada nama-nama guru, jadwal guru ini. Misalnya Pak Fahmi yang ikut bersama Pak Fahmi, ini nomor 34 ya, Bapak Ibu, nomor 34, kemudian diklik. Nah, ini jadwalnya Pak Fahmi. Kemudian untuk jadwal saya, nah ini Iskandar, langsung diklik. Nah ini jadwal saya. Jadi harapan kami setiap mahasiswa memegang satu kelas. Tetapi ya memegang satu kelas, fokus di sana. Kemudian tetapi setiap melakukan proses pembelajaran, misalnya ya, yang tadi ini misalnya yang mengajar di MIPA 6. Misalnya Bapak Mahmudi misalnya mengajar di MIPA 6. Yang bersama kelompok saya, ya, itu Bapak Ibu harus masuk di Zoom atau masuk di breakout kelas MIPA 6. Sehingga tidak hanya Bapak Mahmudi yang di MIPA 6, tetapi seluruh Bapak Ibu guru PPL yang bersama saya ikut di kelas MIPA 6. Sehingga ketika melakukan proses pembelajaran, Pak Mahmudi misalnya, Pak Mahmudi melakukan proses pembelajaran di MIPA 6, Bapak Ibu yang lain bisa menimba pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Bapak Mahmudi. Nah, ini akan lebih akan menjadi pembelajaran yang efektif. Begitu pula ketika misalnya Ibu Khairul Badriah misalnya, nah, mengajar di kelas bahasa. Yang bersama saya semuanya masuk di kelas bahasa. Walaupun ketika itu tidak mengajar di kelas bahasa. Karena misalnya di kelas bahasa
kelasnya Ibu Khairul Badriah. Jadi dalam seluruh proses pembelajaran ini hari Senin jam pertama sampai jam ketiga, jam keempat, jam kelima, keenam, kemudian hari Selasa 1, 2, 3, 5, 6, 7, semua Pak Ibu guru masuk di ruang ini yang ikut saya. Begitu pula di kelasnya Pak Fahmi. Nah, begitu pula pada kelasnya Pak Fahmi. Ketika mahasiswa mengajar di MIPAS 4 misalnya, nah, ketika itu masuk di kelas seluruh Bapak Ibu yang bergabung bersama Pak Fahmi, semuanya masuk di kelas ini. Sehingga proses adaptasi pembelajaran selanjutnya akan lebih mudah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini platform pertama yang Zoom. Kemudian platform kedua adalah platform Efron. Kita ketik PJJ SMAN 9 Malang, searching di Google, nanti akan muncul ini, langsung Bapak Ibu klik, kemudian masuk di kelasnya. Ini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau yang ikut saya di sini kelas 12, sedangkan yang bersama Pak Fahmi kelas 10. Kemudian silakan untuk proses mengunggah ya. Ini login ya. Ini ada loginnya Iskandar. Nanti silakan yang bersama Pak Fahmi bisa bertanya apa passwordnya. Loginnya Iskandar huruf kecil semua. Hati-hati ya, jangan sampai nanti kalau sudah dapat login dan passwordnya jangan sampai salah. Karena 3 kali kesalahan akan dikunci oleh sistem. Ini kita masuk di aplikasi pembelajaran Efron. Apa saja di dalamnya? Ya. Kita bisa bisa mengunduh, bisa mengunggah materi-materi. Ini sudah saya unggah materi-materi yang dalam bentuk PDF. Sementara ini untuk dalam bentuk Word masih belum bisa. Nah ini, jadi kalau punya materi masih dalam bentuk Word, ini masih belum bisa diunggah di Efron. Kemudian, misalnya apa saja yang bisa diunggah? Yang pertama, ini PDF yang tadi, nah ini kita convert ke sini, kemudian baru masukkan ke aplikasi. Yang kedua,
juga bisa mengunggah video. Nah, ini. Nah, mengunggah video. Makanya yang perlu dipersiapkan selain RPP yang Bapak Ibu guru dipersiapkan juga video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan materi PDF, kemudian video pembelajaran yang hasil karyanya sendiri ya, yang sudah diunggah di YouTube, yang nanti linknya ditempel di sini. Kemudian juga selain video, evaluasi pembelajaran. Jadi ada tiga tugas yang ada 4 tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Yang pertama membuat RPP itu, yang kedua membuat materi dalam bentuk PDF, kemudian yang ketiga membuat video pembelajaran yang sudah diunggah di YouTube. Insya Allah mungkin kalau mahasiswa sekarang sudah dengan teknologi informasi pada saat ini, sehingga membuat video pembelajaran ketika saya komunikasi awal sudah mahir semua. Kemudian mempersiapkan evaluasi, baik itu multiple choice maupun true and false, ataupun membuat essay yang nantinya diunggah di aplikasi. Demikian ya mungkin untuk pembuka. Ini Bapak Ibu, apakah sudah siap dengan materi yang sudah sudah siap? Insya Allah sudah siap. Insya Allah. Sudah siap ya? Anunya Pak, perangkatnya? Karena harus menggunakan laptop ini untuk masuk ke Efron, sehingga kemudian share screen. Bukan, mengunggahnya itu lebih mudah. Kalau menggunakan HP kan agak kesulitan. Apa sudah siap? Sudah siap. Sudah siap ya? Baiklah, monggo Bu Setia, kalau mungkin ada kegiatan lain, dan Bu Atika kalau mungkin ada kegiatan lain, dan Pak Fahmi mungkin bisa live, karena ini akan makan banyak waktu ini. Nggih, Pak. Untuk menjelaskan. Nggih, matur Bapak. Bersama dengan ini nanti insya Allah saya kirimkan surat pengantar yang berisi nama-nama daftar mahasiswa PAI yang melaksanakan PPL di SMAN 9 ngoten nggih Bapak. Mohon izin saya kirim via WA. Nggih, saya saderenge. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Matur suwun Bapak Guru. Nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Is, sebenarnya harusnya tadi ditutup dulu, baru nanti Pak Is melanjutkan ini, tapi tidak apa-apa. Penerimaannya tutup dulu, baru nanti Pak Is secara teknis, sistematika, strategi pembimbingan, ya itu setelah acara penerimaan. Karena besok, gitu ya. Ditutup dengan berdoa gitu, tadi apa? Tadi penutupnya, gitu. Ya. Nanti dilanjutkan lagi ya Pak Is ya. Ya siap Bu.
Monggo pembawa acaranya. Ditutup dulu. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kini tiba saatnya pada acara pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Zainal Abidin Irfan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 9 Bu Setia, serta Bapak Iskandar dan juga Bapak Khairul Fahmi. Tak lupa juga Ibu dosen pembimbing Bu Atika. Sebelumnya saya mau izin dulu ke Pak Iskandar ini. Ngapunten Pak, ini saya yang disuruh untuk enak sebetulnya. Oke. Monggo nggih sareng-sareng kita berdoa supaya kegiatan PPL kita ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukani mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah bi husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril al-Fatihah. Matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Nadia Faradiba mewakili rekan-rekan mahasiswa PPL Universitas Islam Malang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diaturi. Pak Fahmi, apa passwordnya? Password. Sama Pak. Ini coba ya. Gimana? Fahmi. Coba jangan Kecil ya semua ya. dalam Huruf kecil semua ya. kecil semua Pak. Yang bersama Pak Fahmi itu semuanya buka Efron dulu ya. Nggih, Pak. Tapi jangan sampai salah. 3 kali salah. Fahmi di passwordnya Fahmi gitu ya Pak. Iya sama Fahminya.
Ya. Kecil semua, Bapak Ibu. Cuma Fahmi, kemudian passwordnya Fahmi. Nah ini kalau Pak Fahmi ya. Nah ini huruf kecil semua. Kata sandinya juga. Kemudian masuk. Nah ini karena apa? Karena ini di kelas 12 nggak ada pelajarannya Pak Fahmi, sehingga kosong. Nah di sini pilih kelas 10, kelas 10 nya Pak. Oh nih. Semua kelas 10 Pak. Nanti di siapa yang mengikuti kelas 10 apa gitu Pak, yang dijenengan difokuskan di kelas masing-masing. Satu mahasiswa satu kelas. Itu nanti kalau dengan saya satu mahasiswa satu kelas. Cuman ya tadi disampaikan oleh Pak Is, semua harus mengikuti via Zoom. Sama satu lagi Pak Is, PPK Pak Is. Tadi mungkin kelupaan. Oh iya. Ya, sebenarnya yang sudah saya sampaikan pada yang kemarin ya, PPK dijadwalkan koordinatornya minggu ini 3 orang. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nanti di-share di grup. Berarti ada 3 minggu. Jadi tanggal hari Jumat ini 3 orang siapa? Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Misalnya ya, coba saya kasih gambaran. Nah, ini Jumat depan. Nah, Jumat ini yang kelas 10 siapa? Kelas 11 siapa? Kelas 12 siapa? Yang Jumat ini. Kemudian Jumat depannya kelas 10 siapa? Kelas 11 siapa? Kelas 12 siapa? Kemudian Jumat depannya lagi kelas 10 siapa? Kelas 11 siapa? Kelas 12 siapa? Ini kan sudah 9 ya. Nah, Jumat depannya lagi kembali gitu. PPK pendidikan penguatan karakter, membangun karakter anak, membangun kejujuran, kemudian keadilan. Nah, silakan tentukan topiknya, kemudian misalnya sekarang topiknya apa? Yang aplikatif ya, yang kemudian kena, yang akan bisa dilaksanakan oleh siswa. Jumat ini sudah terbagi ya, 3 Jumat sudah terbagi. Kemudian sama topiknya, Jumat ini topiknya apa? Jumat depan topiknya apa? Jumat depannya topiknya apa? Untuk PPK. Bisa dipahami ya? Ini khususnya koordinator. Koordinatornya siapa ini? Apa? Karimah. Siapa koordinatornya? Hasanatul Karimah. Oh, Hasanatul Karimah. Ya, nanti Ibu Hasanah
nanti di jadwal ya, kemudian di-share di grup dengan topiknya. Berarti minggu ini sudah mulai apa? Mulai jalan. PPK itu, kegiatan PPK jam 7 sampai dengan jam 7.30. Setengah 8. Baru kemudian masuk di kalau kelas 10, 11, 12 ya. Kalau kelas 10 langsung tanpa breakout. Kalau kelas 11 breakout ke PPK Islam karena di sana ada PPK Islam, PPK Kristen, PPK Katolik, PPK Hindu. Kalau kelas 12 langsung memulai PPK karena tidak ada breakout. Gitu ya. Langsung saya mulai untuk materi Efronnya. Nah, ini masuk ke saya. Kalau yang saya Iskandar, huruf kecil semua ya. Sedangkan untuk kata sandinya 10.02.74. 10. Ya, saya tulis aja dia. Kata sandinya 10.02 1174. Ini kok lupa saya. Tunggu dulu ya. Iya, 1974. Nah, ini 10.02.1974. Coba. Yang Pak Fahmi apa sudah masuk semua? Sudah bisa login? Bentar Pak, ini masih Pak. Enggak. Sudah bisa masuk? Yang saya sudah bisa masuk? Sudah masuk tampilan ke sini? Sudah. Ada yang belum? Masih proses, Pak. Ya. Kalau sudah rampung, konfirmasi. Nadia, Ibu Nadia sudah bisa masuk? Bapak Zenan sudah masuk? Ini Pak, proses. Bapak Imam? Ibu Zubdatus sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Ibu Erina? Sampun, Pak. Boleh ya. Ibu Hasanatul sudah masuk? Bapak Khairul Badriah? Ibu. Khairul Badriah? Masuk? Belum, masih proses ini. Proses. Bapak Fahmi Ahwalul
Ihsan? Masih proses, Pak. Proses. Kalau sudah tampilannya seperti ini berarti sudah masuk. Jangan sampai salah passwordnya. Sampun, Pak. Passwordnya. Sampun. Oke, Pak. Langsung diklik pelajaran. Nah, ini. Klik pelajaran. Bisa bisa dicatat ya. Yang pertama searching PJJ SMA Negeri 9 Malang. Kemudian pilih kelas. Yang ketiga, masukkan password. Yang keempat, setelah masuk tampilan seperti ini, Pelajaran. klik pelajaran. Klik pelajaran ya untuk membuat untuk membuat seperti ini agar muncul ini di sini absensi pertemuan kedua, absensi pertemuan pertama, absensi pertemuan kedua, absensi pertemuan ketiga, absensi pertemuan keempat. Untuk membuat seperti ini ya, maka klik pelajaran. Contoh misalnya ya, langsung klik pelajaran. Maka dia masuk ke beranda seperti ini, ya, tampilan seperti ini. Kalau sudah masuk pada tampilan seperti ini, klik pelajaran baru. Ini, sini ya. Setelah masuk seperti ini, klik pelajaran baru. Kemudian mata pelajarannya. Apa? Contoh misalnya uji coba 1. Uji coba 1 PPL Unisma. Silakan ditulis ya yang bersama saya, karena nanti kalau sama nanti tidak akan terdetek. Yang saya 1 ya, uji coba 1, yang Ibu Hasanatul uji coba 2, yang Bapak Mahmudi uji coba 3, Bapak Khairul Badriah uji coba 4, yang Bapak Fahmi yang Ibu Khairul Badriah uji coba 4, Bapak Fahmi Ahwalul ini uji coba 5. Begitu pula dengan yang mengikuti Bapak Fahmi. Uji coba 1 Ibu Nadia, uji coba 2 Bapak Zainal, uji coba 3 Bapak Imam, uji coba 4 Ibu Zubdatul, uji coba 5 Ibu Erina. Uji coba 1 PPL Unisma. Ini langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua, ini kategorinya. Ini bahasanya nggak usah dirubah-rubah. Sekarang kategori. Nah, kategorinya apa? Kategorinya itu ya adalah jadwal, sesuai dengan jadwal. Mana jadwalnya?
jadwalnya yang tadi saya informasikan di web itu. Misalnya mengajar hari Senin, nah, klik hari Senin, kelas hari Senin, ingat diarahkan ke pendidikan agama dan budi pekerti. Nah ini, dicari di sini. Hari apa jadwal agama dan kelas berapa? Ini ada hari, ada kelas. Jangan keliru nanti seharusnya hari Jumat, kemudian ngeklik di hari Kamis. Nah, Kamis misalnya hari Kamis pendidikan agama. Nanti nggak terbaca di siswa. Padahal atau ngeklik agama Katolik. Nah ini nanti nggak terbaca, terbacanya agama Katolik, nanti bingung siswanya. Kalau hari Senin, ya kalau hari Senin pendidikan agama kelas 11, 12 bahasa, maka klik yang ini. Nah ini ya, Senin kelas 12 bahasa. Kemudian kita klik langsung, kemudian kirim. Kalau sudah kirim, ya sekarang kita 11 kita arahkan ke yang paling bawah itu. Saring. Tadi kita ngajar kelas 11, kita saring ini untuk ngeklik siswanya 12. Ingat inisialnya ya, 12.BHS. Nah, kalau MIPA 1 kelas kalau MIPA 3 kalau MIPA 4 12.MIPA.4. Kalau untuk mensaring siswanya. Contoh karena saya klik bahasa kelas 12.BHS. Kita enter. Nah, ini sudah. Nggak usah diklik satu itu. Langsung di paling bawah itu, ya, yang bagian bawah ini. Langsung kita klik. Langsung di OK. Nah, ini. Di atas ada OK. Tindakan ini akan memperbarui sejumlah entitas. Lanjutkan. OK. Maka yang kelas bahasa, anak bahasa itulah yang nanti akan menerima pelajaran kita. Paham ya? Sudah dilakukan ya. Kemudian kita ingin mengisi materi. Kembali ke beranda ini di bawahnya logo SMA 9 itu. Kembali ke beranda. Kemudian tadi kan hari Senin. Nah, klik hari Senin. Nah, ini muncul uji coba 1 PPL Unisma. Uji coba 2. Nah, ini belum masuk uji coba 3, uji coba 4, uji coba 5. Kemudian ya, yang pertama, langkah pertama, membuat absensi. Nah, langsung uji coba 1, diklik punya saya. Yang uji coba 2, klik uji coba 2. Setelah itu, kemudian klik tes. Ini, ya, klik tes. Ini untuk membuat absensi. Klik tes. Kemudian setelah itu tambah tes. Ini tambah tes. Klik ini tambah tes ya. Kemudian tampil seperti ini. Unit induk. Nah, nggak usah dianut, namanya presensi.
presensi misalnya presensi kehadiran. Pak Is, Ya, Bapak Ibu semuanya, bisa PPL mungkin untuk saat ini saya tidak bisa melanjutkan. Ini mau izin dulu gitu ya Pak Is. Ya, monggo Pak Fahmi. Oke, insya Allah nanti kita sambung lagi Bapak Ibu PPL semuanya ya. Baik nanti yang mungkin tidak dengan saya maupun yang dengan saya, nanti tetap kita akan nyambung silaturahminya. Kita saling belajar bersama-sama ya. Gunakan waktu terbaik untuk belajar bersama-sama dengan SMA Negeri 9 Malang. Mudah-mudahan berkah semuanya Bapak Ibu. Amin. Amin. Mungkin tidak bisa lama-lama yang pada kesempatan hari ini, insya Allah nanti dengan saya di lain sesi. Sekian dari saya, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ketik presensi kehadiran PAI. Setelah itu, misalnya mau dikasih deskripsi, silahkan melakukan presensi di sini. Nah, itu. Kemudian, setelah ditulis di sini, kemudian simpan dan pilih pertanyaan. Simpan dan pilih pertanyaan. Untuk membuat presensi, nah ini tambah tipe pertanyaan. Nah ini. Setelah masuk di sini, maka diklik tambah tipe pertanyaan. Di sana ada pilihan ganda. Ya. Langsung pilihan ganda, klik. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian induknya di mana? Presensi kehadiran PAI. Unit induknya tadi, ya, diklik presensi kehadiran PAI. Kemudian langsung ke teks pertanyaan. Anak-anakku, misalnya, bila kalian mengikuti pelajaran saya hari ini, silakan klik hadir. Nah, itu. Anak-anakku, bila kalian mengikuti pelajaran hari ini, silakan klik hadir. Kemudian silakan pilih apa? Pilih pilihan ganda. Jawabannya apa? Diingat, ini hadir. Kemudian tidak hadir. Nah, itu. Jawaban yang benar posisinya di 1. Ini jawaban yang benar posisinya di 1. Jangan di 2. Nanti kalau 2, yang tidak hadir nanti yang benar. Yang nilainya 100. Nah, sudah? Maka simpan pertanyaan. Nah, simpan pertanyaan. Kalau sudah simpan pertanyaan di sini jangan lupa di pertanyaan tes ini, di sini klik gunakan pertanyaan. Nah, harus dicawang. Kalau tidak dicawang, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Contoh misalnya ya, saya tidak akan menyawang ini. Kita kembali ke sini, uji coba ya, atau ke beranda.
Ini beranda di bawah logo itu. Uji coba 1, ya. Kemudian kita lihat. Nah, presensi kehadirannya tidak muncul, tidak ada pertanyaannya. Kenapa? Karena tidak dicentang. Bagaimana untuk menyentang ini? Nah, ini di sini ada pembaharuan unit. Nah, setelah pembaharuan unit langsung masuk ke tes pertanyaan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka kalau sudah dicentang, maka ia akan muncul di beranda. Nah, ini kita lihat lagi, coba. Nah, yang akan muncul seperti ini, hadir, tidak hadir. Materi pertama, membuat presensi. Presensi kehadiran PAI. Silahkan melakukan presensi di sini. Anak-anakku, bila kalian mengikuti pelajaran hari ini, silahkan klik hadir. Maka nanti siswa akan ngeklik hadir. Saya ulangi ya, untuk membuat presensi. Yang pertama, masuk ke beranda ini, kemudian klik pelajaran, kemudian klik pelajaran baru, setelah klik pelajaran baru, akan muncul seperti ini. Nah, ini tulis uji coba 1 PPL. Kemudian kategorinya apa? Hari Senin misalnya pendidikan kelas 11 bahasa, pendidikan agama Islam, diklik. Kemudian klik langsung, ya langsung tadi, kemudian kirim. Itu untuk membuat konten seperti ini, ya. Sedangkan untuk membuat presensi, klik yang sudah ada uji coba 1 PPL. Untuk membuat presensi, ya, klik tes. Kalau ini belum ada tadi, klik tambah tes. Ya. Klik tambah tes. Kemudian induknya kemana? Kemudian tulis di sini, kemudian simpan dan pilih pertanyaan. Nanti akan muncul seperti ini. Baru kemudian jangan lupa kita klik jangan lupa kita klik yang tadi itu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini sudah kita belajar membuat presensi kehadiran. Sekarang kita akan memasukkan materi PDF. Nah, klik buat unit, ya. Di sini nih ada buat unit. Klik buat unit. Nama unitnya materi PAI misalnya.
materi PAI. Induknya di presensi. Kemudian bagaimana ngunggah PDF? Nah, di sini. Nah, di sini ada tulisan buka atau tutup pengolahan berkas. Diklik. Kemudian di bawahnya ada unggah berkas. Akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, maka pilih file. Kemudian cari file PDF yang akan diunggah. Misalnya kalau saya ada di sini materi PAI. Mana materi PAI? Master materi workshop. Oh ini materi PAI. Misalnya saya mau mengunggah ini, apa namanya? Bab 1 iman kepada hari akhir. Ya, ini sudah masuk. Ingat ya, ingat berkasnya tidak boleh atau maksimal 20.480 KB. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu di-convert dulu sampai minimal seperti ini baru bisa diunggah. Kita unggah. Nah, ini sudah ada materi PAI, kemudian kita pilih ya, ini diklik pilih, kemudian kita klik panah. Nah, ini untuk memasukkan ke area ini. Kalau sudah kuning di sini, maka sudah materi sudah masuk. Saya ulangi, untuk mengunggah PDF, yang pertama, unggah berkas, ini buka tutup pengolahan berkas itu, diunggah, kemudian masukkan file. Nah, ini Bang Iman misalnya, kalau sudah masuk, langsung tulis unggah. Kalau sudah unggah, akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, klik, pilih, kemudian klik tanda panah. Indikasinya kalau di sini sudah kuning, yang tadi putih, nah, contoh misalnya, kita hapus dulu. Nah, ini kan putih. Tapi kalau saya isi, ya, kalau kita klik tanda panah, kemudian kita klik pilih, maka ia akan menjadi kuning. Ini tandanya jangan lupa simpan pembaharuan. Simpan pembaharuan. Nah, sudah masuk.
Berarti nanti di siswa akan muncul seperti ini. Udah ya? Yang pertama kita sudah buat presensi kehadiran, yang kedua sudah mengunggah materi PDF. Yang ketiga, kita akan mengunggah film, video pembelajaran. Kita cari dulu video pembelajarannya di YouTube. Kemudian misalnya ya, mencari materi iman kepada hari akhir. Nah, ini materi iman kepada hari akhir, kelas 12. Misalnya ya, kita mau mengunggah link ini. Ini, materi PAI kelas 12 tentang iman kepada hari akhir. Maka kita copy paste ini. Ini Pak, saya tunggu lemot ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita misalnya mau mengunggah video ini, maka kita salin ini, copy, ya. Kemudian kita arahkan ke sudah kita copy ya. Kemudian kita buat tadi, kita buat unit untuk mengunggah video. Ini buat unit, nama unitnya video pembelajaran iman kepada hari akhir. Kemudian induknya presensi ya, di presensi. Sudah. Baru kemudian kita kan sudah copy paste ya yang di video itu. Nah, untuk menyematkan video tadi, ini klik di sini di video ini ya. Nah, ini ada gambar, ada icon video ya. Akan muncul seperti ini. Pilih ini, pilih video yang paling atas. Kemudian arahkan ke URL-nya. Halaman URL-nya. Kemudian copy paste.
Kemudian kita klik panah di sampingnya. Nah, ini sudah videonya sudah masuk, kita insert. Ya. Ini yang paling bawah kita insert. Kalau sudah kuning di sini berarti videonya sudah masuk. Baru setelah itu kita simpan perubahan. Nah, ini yang paling bawah, simpan perubahan. Kalau sudah simpan perubahan, ini ya, sudah simpan perubahan, berarti sudah masuk. Kita lihat materi yang kita unggah. Uji coba ini di sampingnya beranda, uji coba PPL, kita klik. Kemudian kita klik konten. Nah, yang pertama materi kita adalah presensi kehadiran. Setelah itu, nah ini materi PAI. Setelah itu akan tampil PDF kita. Kalau kita klik video pembelajaran iman kepada hari akhir, maka akan tampil videonya. Nah, ini. Jadi nanti yang akan tampil di siswa seperti ini. Siswa akan menyalakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 SMA Al-Islah Cilegon. Silakan simak materinya berikut ini. Iman kepada hari akhir. Ini nanti siswa akan tampil di beranda siswa seperti ini. Kalau kita mengunggah video, ya. Jadi kita sudah kompetensi dasar. Kita sudah belajar bagaimana membuat presensi di Apron. Yang kedua, kita belajar materi PAI dalam bentuk PDF. Kemudian dalam bentuk PDF ini, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengunggah video pembelajaran. Sudah ya? Sekarang kita ingin membuat soal. Kalau materinya masih di bab iman kepada hari akhir, nah, coba diklik buat unit. Ya. Diklik buat unit. Kemudian nama unitnya apa? Evaluasi iman kepada hari akhir. Induknya di mana? Di presensi. Sudah? Kemudian kita buat, kerjakan soal berikut ini. Kemudian simpan di perubahan. Yang paling bawah itu simpan perubahan. Nah, kemudian kita buat tes, ya. Kalau sudah buat konten seperti ini, evaluasi iman kepada hari akhir, kemudian kita kembali ke uji coba itu. Ini uji coba, ya. Kemudian kita buat tes, ya, masukkan di tes. Sebagaimana kita membuat absensi tes. Kemudian tambahkan tes. Ini klik tambahkan tes. Kemudian unit induknya apa? Unit induknya
arahkan ke evaluasi iman kepada hari akhir. Nama induknya penilaian pertemuan pertama. Kemudian ditulis deskripsinya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih satu dari 5 jawaban. Memilih satu yang paling benar. Paling benar dari 5 jawaban tersebut. Nah, itu ya. Baru kemudian simpan dan pilih pertanyaan. Seperti kita membuat pertanyaan, tambah tipe pertanyaan ya di sini. Klik tambah tipe. 1 jawaban benar. Klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian induknya apa? Penilaian pertemuan pertama. Kemudian ini sudah. Langsung kita buat pertanyaan. Contoh misalnya, iman kepada Allah adalah rukun iman yang titik-titik misalnya. Contoh misalnya, yang pertama, rukun iman yang pertama, yang kedua, ini kan kurang, langsung tambah opsi, karena 5 ya, untuk SMA 5, 1, 2, 3, 4, 5, opsinya 5. Ingat, jawaban yang benar di mana? Jawaban yang benar adalah jawaban yang pertama. Tetapi kalau jawabannya ada yang di kelima, taruh kelima. Nah, agar tidak membingungkan dalam membuat dalam membuat pertanyaan, setiap jawaban benar taruh yang di pertama, biar gak bingung, sehingga tidak berubah opsi ini. Karena ini adalah kunci jawaban. Apakah nanti bisa diacak Pak? Jawaban ininya bisa. Nanti kita setting. Ya. Kalau sudah selesai membuat pertanyaan ini, kemudian kita simpan pertanyaan. Jangan lupa ya, mana yang diklik pertanyaannya. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang ini. Kita gunakan pertanyaan ini. Kalau sudah diklik, pasti nanti akan muncul di siswa. Tadi PPL Unisma yang jurusan Bahasa Indonesia, itu Pak, presensi saya nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena ininya belum diklik. Nah, setelah diklik, kita coba lihat hasilnya. Pertanyaan kita. Diuji coba. Ya. Konten, atau di beranda kita lihat. Mana yang kita buat uji coba PPL Unisma. Terus kontennya. Nah, ini presensinya sudah ada. Kemudian ini PDF-nya sudah ada. Videonya sudah ada. Evaluasinya sudah ada. Nah, ini nanti akan tampil di siswa.
Iman kepada Allah adalah rukun iman yang ke. Nah, nanti bisa klik di sini nanti anak-anak. Bisa dipahami ya. Coba saya ingin bagaimana kalau mau buat pertanyaan lagi? Perbarui unit. Pertanyaan tes. Kita buat pertanyaan lagi. Ini pertanyaan tes, kita buat lagi. 1 jawaban benar. Contoh, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ke titik. Apa jawabannya? Nah, ingat, ini ada 5 ya yang diminta. Ini 1 misalnya jawabannya, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar ada di mana? Misalnya tidak ada di nomor 1, maka yang benar misalnya nomor 2, maka diklik nomor 2. Maka kunci jawabannya ada di nomor 2. Tapi usahakan taruh di nomor 2 saja. Ini. Taruh di nomor 1 yang benar. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena nanti bisa disetting acak jawaban ininya. Kalau sudah ini ada di nomor 1, ini diganti jadi nomor 1. Kemudian simpan pertanyaan. Ingat tadi bisa di copy paste ya soalnya. Nah, ini belum diklik, maka ya iman kepada kitab ini diklik dulu, baru kemudian nanti muncul. Kemudian ya kita coba nah ini bagaimana cara ngesetnya? Cara setting. Coba kita kembali ke pertanyaan. Setting test. Nah, ini kan tadi ada di sini. Kemudian kita coba opsi untuk men-setting test. Posisikan pada opsi tes. Nah, opsi tes, kemudian pengaturan lebih lanjut. Nah, di sini ada pengaturan lebih lanjut, kita klik. Yang pertama, durasi menitnya sudah nggak usah dikasihkan siswa, nggak usah dikasih durasi. Pengulangan tes bisa 2 kali, bisa 3 kali. Pilihan riwayat, skor penguasaan. Ini skor minimal ya, 50%. Kemudian terbitkan, berarti diterbitkan. Soalnya diterbitkan. Kemudian tampilkan pertanyaan satu persatu. Nah, kalau ini diklik, maka di banda siswa itu akan muncul satu persatu pertanyaannya, tidak muncul keseluruhan. Tapi kalau ini tidak diklik, maka ia akan langsung muncul.
biar tidak muncul satu persatu, jangan diklik aja. Hanya bisa berikutnya. Kalau ini diklik ya, kalau ini diklik maka siswa tidak akan keluar soalnya sebelum menyelesaikan. Sebelum menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Ini nggak usah diklik juga. Kirim tindakan. Apa yang akan dimunculkan? Akan ditampilkan tes, jawaban yang diberikan, skornya, jawaban yang benar hanya jika siswa lulus tes. Usahakan ini jangan diklik, klik pilih tampilkan pesan terima kasih saja. Kenapa? Kalau misalnya ini yang ditampilkan, maka tampilkan tesnya ditampilkan plus jawabannya yang benar, jawaban yang diberikan, kemudian skornya berapa nilainya, jawaban yang benar hanya jika kalau ini yang ditampilkan, maka nanti siswa akan tahu skornya. Khawatir nanti kalau jawaban yang benar itu ditampilkan, di-share ke temannya. Jawaban iki C. Nah, nanti disebar. Sebaiknya kita pilih yang tampilkan pesan terima kasih. Kemudian, nah ini acak jawaban. Kalau klik di sini acak jawaban, sehingga kemudian jawabannya akan ngacak. Yang tadi diposisikan di pertama, ya, yang benar nanti akan ngacak. Bisa di pertama, bisa di kedua, bisa ketiga. Acak pertanyaan. Kalau kita nggak usah dikasih nomor. Karena apa? Karena kalau kita klik di sini akan ngacak pertanyaannya. Yang kita buat pertama bisa jadi muncul di terakhir di siswa. Tampilkan daftar urut. Sudah nggak usah. Tes dapat dihentikan sementara. Sudah nggak usah. Tampilkan bobot selama tes. Nggak usah. Kalau ditampilkan, boleh. Siswa harus menjawab semua pertanyaan. Kalau ini diklik, maka kalau ada satu pertanyaan nggak terjawab, siswa tidak bisa mengirim. Usahakan ini nggak usah dicentang. Pertahankan nilai terbaik. Nah, ini. Kalau sudah diklik seperti ini, nanti kalau siswa itu mengulang, maka yang akan diambil adalah nilai terbaik. Kemudian simpan tes. Maka nanti kita simpan. Nah, sudah. Coba kita lihat hasilnya. Atau kita kembali ke beranda dulu. Uji coba. Kontennya. Ini daftar hadirnya. Yang kedua materinya. Yang ketiga videonya. Yang keempat evaluasinya. Yaitu penilaian pertama. Nah ini. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang Iman kepada kita Allah adalah rukun iman yang Nah, ini kalau misalnya, sebenarnya ini nanti akan tampil teracak di siswa. Kalau kita ngacak jawaban yang tadi. Nah, demikian ya. Untuk coba saya cek hasil dari yang sukses ini. Yang sukses hanya satu. Nah ini, coba saya lihat. Nah ini, belum ada, hanya sampai pada presensi. Oh, ini sudah ada daftar hadir. Belum mengunggah materi. Silakan dicoba-coba ya. Hari ini, karena saya jadwalnya ada, hari ini saya cek punya Pak Fahmi
sama punyaan saya. Ditulis seperti ini. Nanti di rumah uji coba 2, uji coba 3 PPL Unisma. Semuanya diarahkan ke mana? Ke bahasa. Hari ini sudah bisa diuji coba. Gitu ya? Iya, Pak. Yang belum siap, dipersiapkan materinya, dipersiapkan video linknya, kemudian diuji coba sendiri. Tadi yang hanya bisa membuat absensi saja. Kalau Pak Fahmi sudah mulai ada jadwal. Coba Pak Fahmi ini ada jadwal di mana jadwal? Pak Fahmi kapan ya? Pak Fahmi besok sudah mata pelajarannya sudah ada. Silakan nanti konfirmasi di grup WA yang ikut Pak Fahmi, siapa yang menangani 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, silakan nanti konfirmasi yang sama Pak Fahmi. Yang bersama Pak Fahmi itu Ibu Nadia, Bapak Zainal, Bapak Imam, Bapak Ibu Zubdatus, kemudian Ibu Erina. Silakan dicoba, saya cek nanti malam hasilnya, mengunggah di Efron. Kalau ada masalah, silakan konfirmasi ya di grup. Demikian mungkin dari sementara dari saya. Yang jangan lupa koordinatornya sudah membuat jadwal PPK, penguatan pendidikan karakter, dengan subjudulnya yang nanti materi apa yang akan diberikan. Demikian ya. Kami ada pertanyaan mungkin? Insya Allah nanti akan konfirmasi lagi. Ya, dicoba dulu, kemudian kalau ada pertanyaan silakan konfirmasi di grup. Iya, Pak. Demikian ya. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak penjelasannya. Pita Pit.